Salam hangat Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang sedang mendengarkan cerita ini. Kisah kali ini berjudul Hamil 3 bulan suamiku meninggal mertua kejam suruh gugurkan kandunganku, dan aku lari ke jalan. Saat tiba di rumah sakit, seorang dokter menyuruhku mengikutinya. Ada seseorang yang perlu bertemu denganmu. Namaku Keira Maheswari, 29 tahun, guru taman kanak-kanak dari Madiun. Aku menikah dengan Bagas Pramudya, insinyur pengawas proyek yang selama pacaran selalu membuatku merasa aman. Setelah menikah pada Mei 2025, aku ikut Bagas pindah ke Surabaya dan tinggal di rumah keluarga suamiku di kawasan Jalan Kenanga. Rumahnya besar, catnya krem, gerbangnya hitam, dan suasananya terlalu rapi sampai membuat orang baru takut salah bergerak. Di rumah itu aku bertemu ibu mertua, Sri Rahayu. Beliau menyambutku dengan senyum tipis, bukan senyum hangat, melainkan senyum orang yang sedang menilai barang baru. Malam pertama, ia menyiapkan makan lengkap, tetapi pertanyaan pertamanya bukan tentang pekerjaanku atau orang tuaku. Ia malah bertanya apakah keluargaku di kampung punya tanah yang luas. Aku menjawab jujur bahwa ayah dan ibu hanya punya kebun kecil. Ia hanya berkata, "Oh," dan sejak detik itu aku merasa telah dicatat di kepalanya. Malam itu juga aku belajar bahwa rumah itu berjalan dengan aturan yang tak tertulis. Piring harus disusun dengan arah tertentu, lab dapur punya tempat sendiri, dan menantu baru seolah harus lulus ujian yang soal-soalnya tidak pernah diberitahu. Setiap kali aku bergerak, Sri Rahayu selalu punya komentar halus yang terdengar seperti nasihat, padahal rasanya seperti garis pembatas. Begitu bukan caranya. Kalau jadi perempuan rumah tangga harus cekatan. Di rumah ini semuanya ada tata tertib. Kalimat-kalimat itu tidak terdengar kasar, tetapi cukup untuk membuatku merasa aku bukan penghuni, hanya tamu yang diberi waktu terlalu lama. Adik beliau, Pak Trisno, sering datang ke rumah seolah rumah itu juga miliknya. Dari mulutnya aku berkali-kali mendengar kata surat, tanah, tanda tangan, dan pihak sana yang sedang mendesak. Bagas selalu bilang itu urusan proyek dan menyuruhku tidak banyak pikir. Namun semakin ia menenangkan, semakin aku merasa ada sesuatu yang ditutup rapat. Pernah tengah malam aku terbangun karena Bagas menerima telepon di balkon. Suaranya pelan, tetapi aku masih menangkap kalimat. "Saya akan cari jalan. Tolong jangan ke rumah dulu." Saat ia masuk kamar dan melihatku belum tidur, ia hanya tersenyum lalu menyelimutiku. Aku memilih diam, meski benang curiga sudah mulai mengiris pelan di dada. Hari-hariku setelah menikah berjalan di bawah aturan. Aku mengajar di TK swasta dekat rumah, lalu harus pulang tepat waktu. Ibu mertua tidak pernah membentak, tetapi semua kalimatnya seperti pagar. Cara mencuci piring ada aturannya, jam pulang ada aturannya, bahkan cara duduk di meja makan pun ada aturannya. Aku berusaha sabar karena kupikir menantu memang harus pandai menyesuaikan diri. Aku selalu menenangkan diriku sendiri. Selama Bagas masih baik, semua yang lain bisa kuhadapi pelan-pelan. Akhir Mei tubuhku mulai aneh. Mual, mulut pahit, dan kepalaku ringan. Seusai mengajar aku membeli test pack, lalu diam-diam memeriksanya di kamar mandi. 2 garis merah muncul. Aku hamil. Saat ku beritahu Bagas, ia memelukku erat sampai napasku sesak. Ia menempelkan telinga ke perutku yang masih datar dan berbisik, "Mulai sekarang ayah pulang lebih cepat." Dalam momen itu aku yakin semua kesulitan bisa kami lewati. Keesokan harinya kami periksa ke Rumah Sakit Harapan Bunda di Jalan Sawo. Dokter memastikan janinku masuk rahim dengan baik dan usia kehamilan mendekati 2 bulan. Bagas tertawa seperti anak kecil yang baru diberi hadiah. Dalam perjalanan pulang ia membelikanku kue lapis dan susu hangat. Ia bahkan sempat bercanda bahwa anak kami kelak harus lebih ganteng dari ayahnya. Aku tertawa, dan untuk beberapa jam aku benar-benar merasa dunia berpihak padaku. Saat kami menyampaikan kabar itu ke bawah, Sri Rahayu tersenyum, tetapi segera mengeluarkan buku catatan berisi jadwal makan, jam tidur, jenis sayur, dan aturan baru. Katanya, demi kandungan, aku harus lebih patuh. Sejak hari itu pengawasannya semakin ketat. Ia memeriksa tas kerjaku, mengatur apa yang boleh kumakan,
dan melarangku pergi sendirian. Bahkan saat aku hanya ingin makan sayur asem dan ikan asin yang biasa kumakan di rumah, ia berkata, "Di kampung terserah. Di sini ikut ibu." Bagas bahagia dengan kehamilanku, tetapi beberapa hari saja. Setelah itu ia kembali sibuk, menerima telepon di balkon, dan bicara dengan suara pelan. Aku pernah mendengar ia berkata, "Beri saya waktu. Jangan telepon ke rumah." Saat kutanya, ia tetap menjawab itu urusan proyek. Aku mencoba percaya, meski naluriku tidak tenang. Ibu mertua juga mulai sering berkata, "Perempuan hamil harus tahu diri. Jangan banyak tanya." Padahal aku belum bertanya apa-apa. Awal Juli 2025 Bagas berangkat ke proyek di daerah Tawangmangu. Pagi itu ia memakai rompi reflektif dan helm proyek, lalu menatapku terlalu lama, seolah ingin mengatakan sesuatu tetapi menelannya. Ia hanya berpesan agar aku nurut pada ibunya. Selama 2 hari pertama ia masih mengabari. Hari ketiga ponselnya tak lagi aktif. Aku mulai gelisah, tetapi ibu mertua berkata, "Laki-laki di luar mengurus urusan besar. Jangan cengeng." Pukul 4:30 pagi teleponku berdering dari nomor tak dikenal. Suara pria di seberang berkata bahwa mobil tim pengawas proyek mengalami kecelakaan di ruas Tawangmangu. Saat aku bertanya apakah suamiku masih hidup, orang itu hanya diam beberapa detik lalu berkata, "Mohon maaf, Bu." Aku jatuh terduduk di lantai, memeluk perut. Lalu semuanya gelap. Aku sadar di rumah sakit. Dokter mengatakan kandunganku terancam karena syok, tetapi janin masih ada. Di samping ranjang, Sri Rahayu menangis keras di depan semua orang, seolah dunia baru saja runtuh di bahunya. Namun di sela tangisnya, aku melihat matanya tetap tajam. Pak Trisno datang dan yang pertama ia tanyakan bukan kondisiku, melainkan surat-surat dan prosedur dari perusahaan. Saat itu aku terlalu lemah untuk curiga lebih jauh. Jenazah Bagas disebut terlalu sulit dibawa pulang karena kondisi kecelakaan parah. Di rumah hanya disiapkan meja abu, foto, dan upacara duka. Aku duduk di sudut, hamil hampir 3 bulan, memegangi perut sambil mencoba tidak menangis terlalu keras. Orang-orang datang membawa simpati, tetapi banyak kalimat mereka justru mengiris. Ada yang menyebutku menantu dari kampung yang belum sempat hidup enak. Ada yang menatapku dengan rasa kasihan yang menghina. Aku ingin diterima sebagai istri yang sedang kehilangan suami, bukan sebagai beban yang pantas dikasihani. Malam kedua setelah tamu berkurang, aku mendengar Sri Rahayu dan Trisno berbicara di bawah. Mereka membicarakan asuransi proyek, kompensasi, surat kematian, nilai rumah, dan kemungkinan aku menuntut macam-macam. Tubuhku merinding. Suamiku baru saja meninggal, tetapi yang mereka hitung adalah uang dan celah hukum. Aku belum berani menghadapi mereka. Jadi kupeluk perutku dan menahan diri. Setelah masa duka, wajah asli mereka muncul terang-terangan. Sri Rahayu menyita semua kunci rumah, termasuk kunci gerbang dan motor Bagas. Ia membuat daftar tugas rumah untukku, menyapu halaman, mengepel tangga, mencuci, membersihkan dapur. Saat kuingatkan bahwa dokter melarangku banyak kerja berat, ia mengejek. "Orang lain hamil masih kerja di sawah. Kamu di sini terlalu enak." Setiap kata membuat harga diriku seperti dilucuti pelan-pelan. Makan pun menjadi siksaan. Saat mual dan meminta bubur, ia berkata rumah ini makan nasi, bukan bubur orang sakit. Kalau aku muntah, ia tidak bertanya keadaanku, justru menyuruhku membereskan meja makan. Aku sampai harus menyimpan biskuit di laci kamar dan makan diam-diam seperti pencuri. Di sekolah aku makin kurus. Kepala sekolahku sempat bertanya apakah aku tidak diberi makan di rumah. Aku hanya tersenyum pahit. Penghinaan paling tajam justru datang dari kalimat yang diucapkan dingin seolah biasa. Suatu pagi Sri Rahayu berkata, "Menikah belum lama sudah bawa sial." Di hari lain ia bilang, "Rumah ini memelihara orang berguna, bukan pemalas." Pak Trisno menimpali bahwa aku harus tahu diri sebagai orang luar. Mereka tidak menamparku, tetapi tiap ucapan mereka seperti tamparan yang tidak meninggalkan bekas di kulit, hanya di hati. Aku bertahan bukan karena tidak sakit,
melainkan karena takut satu ledakan emosi bisa merusak anakku. Pada suatu hari saat hendak kontrol kandungan di klinik Melati, aku merasa ada pria bertopi mengawasiku dari seberang jalan. Saat naik ojek, motor lain mengikuti dari belakang. Aku meminta pengemudi lewat jalan memutar sampai akhirnya motor itu hilang. Di klinik dokter mengatakan janinku baik, tetapi berat badanku turun dan aku harus makan lebih sering. Aku pulang dengan hati tidak tenang. Sore itu, dari ruang tamu, aku mendengar Sri Rahayu berkata pada Trisno, menantu itu nanti juga ada caranya. Sejak kalimat itu, aku tahu mereka merencanakan sesuatu. Malamnya aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Jangan percaya siapapun di rumah itu. Aku membacanya berulang-ulang sampai dini hari. Keesokan paginya, Sri Rahayu memanggilku duduk di meja makan. Di depanku ia meletakkan amplop tebal dan secarik alamat klinik. Dengan suara sangat dingin ia berkata bahwa aku harus pergi ke tempat itu dan menyelesaikan kandunganku. Katanya, Bagas sudah tiada, dan bayi itu hanya akan menjadi tali pengikat yang menyulitkan keluarga. Amplop itu berisi uang 50 juta rupiah. Aku gemetar, memeluk perut, dan berkata tidak akan pernah menggugurkan anakku. Sri Rahayu justru menggebrak meja dan menuduhku ingin bertahan di rumah demi harta. Trisno ikut menyudutkanku, menyebutku serakah. Ketika aku tetap menolak, Sri Rahayu naik ke atas, mengambil koperku, lalu melemparkannya ke lantai. Kalau tidak mau menurut, pergi, katanya. Beberapa potong pakaianku jatuh di depan kakiku. Harga diriku ikut jatuh di sana. Aku masih mencoba meminta sedikit belas kasihan, bukan untuk diriku, tetapi untuk anakku. Aku bilang aku tidak minta warisan, hanya tempat aman untuk melahirkan. Sri Rahayu mengangkat dagu dan menyuruhku pulang ke kampung kalau ingin membesarkan anak. Trisno membuka pintu, menyeret koperku ke halaman, dan menyuruhku pergi agar tidak bikin malu. Aku berdiri di bawah terik matahari Surabaya, memegang koper, sementara perempuan yang dulu kupanggil ibu melempar amplop dan alamat klinik ke tanah di depan kakiku. Aku tidak ke kampung, juga tidak ke klinik yang mereka tunjuk. Aku membeli air mineral di warung, duduk di bawah emperan toko, lalu mencari klinik kandungan lain di peta. Aku memilih sebuah klinik kecil di gang sempit dekat Jalan Sawo. Di sana aku bertemu seorang dokter parubaya bernama Dr. Satrio Wibowo. Ia memeriksa kandunganku dan memperdengarkan detak jantung janin. Saat mendengar bunyi itu, aku menangis seperti orang yang baru ditarik dari jurang. Dokter berkata bayiku stabil, tetapi aku kurang makan dan terlalu stres. Setelah pemeriksaan, Dr. Satrio memandangku lama, lalu berkata pelan, "Jangan datang ke alamat yang mereka kasih." Aku terkejut karena ia seolah tahu apa yang baru kualami. Ia menyuruhku ikut lewat pintu belakang klinik karena ada seseorang yang perlu menemuiku. Dalam keadaan terdesak, aku tidak punya banyak pilihan. Aku mengikuti dokter itu ke sebuah kafe sepi. Di sana sudah menunggu seorang pria tinggi berkulit gelap bernama Jatmiko Wicaksono, sahabat Bagas yang sering disebut suamiku dulu. Matanya merah seperti orang yang tidak tidur berhari-hari. Ia duduk di hadapanku dan, setelah minta maaf berkali-kali, mengatakan sesuatu yang membuat seluruh tubuhku mati rasa. Katanya, Bagas belum tentu meninggal. Jatmiko menjelaskan bahwa proyek terakhir Bagas sedang bermasalah besar. Ada permainan harga material, pembalikan fakta, dan denda kontrak yang membengkak sampai 3,6 miliar rupiah. Bagas ditekan dari segala arah dan beberapa pihak mengancam akan datang ke rumah. Jatmiko curiga kabar kematian itu terlalu cepat, dokumen terlalu rapi, dan ada jenazah tak dikenal yang dipakai untuk melengkapi prosedur. Yang paling menyakitkan, menurut Jatmiko, Sri Rahayu tahu bahwa Bagas harus menghilang sementara untuk menghindari tekanan. Dari tasnya Jatmiko mengeluarkan ponsel lawas milik Bagas. Katanya, "Suamiku suka merekam pembicaraan penting." Aku membuka ponsel itu dengan kata sandi tanggal perkiraan lahir bayi kami, dan layar langsung menyala seperti pintu ke neraka. Di dalam folder bernama "Rumah", ada rekaman suara Sri Rahayu dan Trisno. Dalam salah satunya, ibu mertuaku berkata bahwa aku orang polos yang gampang diatur.
Dalam rekaman lain ia memerintahkan Bagas untuk putus kontak dan membiarkannya memberitahuku bahwa suamiku sudah mati. Ia menyebut anakku sebagai tali pengikat yang harus diputus. Aku memilih bersembunyi sementara di rumah kos milik Bu Marni, perempuan paruh baya yang ceplas-ceplos tetapi baik hati. Ia tidak banyak bertanya. Saat melihatku datang dengan koper dan perut kecil yang sudah menonjol, ia hanya berkata, "Masuk dulu, Nak. Ibu hamil yang lapar tidak boleh berdiri di jalan." Kalimat sederhana itu hampir membuatku menangis. Orang asing justru memberiku tempat ketika keluarga suamiku mengusirku seperti barang rusak. Malam itu, setelah mengirim pesan lembut pada Sri Rahayu bahwa aku akan pergi beberapa hari dan tidak mengganggu keluarga, aku membuka file terakhir di ponsel Bagas. Di sana terdengar suara pria asing berkata bahwa cukup 1 truk oleng di ruas Tawangmangu dan semuanya akan beres. Lalu terdengar suara Sri Rahayu menjawab, "Bagus. Kerjakan yang rapi. Jangan tinggalkan jejak." Sendok di tanganku jatuh ke lantai. Saat itu aku sadar kecelakaan Bagas bukan sekadar musibah. Itu rencana pembunuhan. Jatmiko datang malam itu juga. Kami sepakat tidak boleh bertindak gegabah. Ia bilang Bagas dulu pernah bercerita tentang sebuah vihara di lereng laut tempat ia suka menenangkan pikiran. Jika Bagas memang selamat dan harus bersembunyi, mungkin ia berada di sana. Aku setuju ikut, bukan karena berani, tetapi karena anak dalam perutku butuh ibunya hidup dan tahu kebenaran. Sebelum berangkat, kami membuat salinan rekaman ke USB dan menyimpan cadangan di 2 tempat berbeda. Sejak saat itu aku belajar bahwa orang terpojok tidak cukup hanya menangis. Ia harus mulai berpikir seperti orang yang ingin selamat. Kami berangkat pagi-pagi menyamar seperti orang yang hendak ziarah. Dari terminal kami naik bus ke arah kaki gunung, lalu melanjutkan dengan ojek lokal melalui jalan memutar. Sepanjang perjalanan aku merasa masih diawasi. Di sebuah rumah makan pinggir jalan aku sempat melihat pria bertopi hitam yang mirip dengan orang yang dulu mengikutiku ke klinik. Jatmiko menyuruhku tidak menatap lama-lama dan segera naik bus lagi. Vihara itu berdiri tenang di lereng Lawu, dengan atap lengkung, dinding berlumut, dan suara lonceng yang seharusnya menenangkan. Kepala vihara, seorang biksu sepuh, awalnya menolak memberi informasi. Namun saat seorang biksu muda tanpa sengaja berbisik, "Tamu di kamar barat bilang kalau ada yang tanya." Jawab tidak ada. Jantungku meledak. Aku yakin Bagas pernah atau masih berada di sana. Aku dan Jatmiko mencoba mendekati koridor sisi barat. Tepat sebelum sampai, suara berat yang familiar terdengar dari belakang. "Bu Keira, Anda sudah pergi terlalu jauh." Aku berbalik dan melihat Dr. Satrio berdiri di ujung lorong. Senyumnya tidak lagi hangat. Di tangannya tergenggam tasbih, tetapi matanya dingin seperti orang yang sudah membuka topeng. Dari kedua sisi koridor muncul beberapa pria berbadan kasar. Jatmiko langsung berdiri di depanku. Aku bertanya siapa sebenarnya dia. Dokter itu menjawab tenang, "Saya orang yang membantu agar semuanya tetap rapi." Lalu ia mengeluarkan jarum suntik dari sakunya. Katanya ia hanya ingin membuatku tidur sebentar supaya tidak menyulitkan siapapun. 2 anak buahnya menahan Jatmiko. 1 orang lagi meraih pergelangan tanganku. Dalam keadaan panik, aku menggigit tangannya sekuat tenaga, lalu berlari ke arah halaman altar sambil memeluk perutku. Kepala vihara berdiri menghadang mereka, tetapi orang-orang itu tetap maju. Saat itulah aku mengeluarkan ponsel lawas Bagas dan memutar rekaman dengan pengeras suara penuh. Suara pria asing yang membicarakan truk oleng dan suara Sri Rahayu yang memerintahkan semuanya dikerjakan rapi menggema di seluruh halaman vihara. Para umat terkejut. Ada yang langsung merekam. Ada yang berteriak ketakutan. Wajah Dr. Satrio berubah pucat. Ia hendak merebut ponsel itu, tetapi sebelum sempat menyentuhku, sirene polisi meraung dari gerbang. Mobil patroli masuk cepat. Petugas berhamburan. Anak buah Dr. Satrio mencoba kabur. Namun lorong vihara terlalu sempit. Jarum suntik jatuh ke lantai batu saat tangannya dipelintir. Aku terduduk di tangga. Lututku lemas. Tanganku tetap menutup perut. Seorang pria berpakaian sipil mendekat dan memperkenalkan diri sebagai Komisaris Polisi Yudana Prasetyo. Ia meminta ponsel itu, menenangkan kepala vihara,
lalu memerintahkan semua saksi di lokasi dicatat. Belakangan aku tahu Jatmiko sudah diam-diam menghubungi orang yang ia percaya di kepolisian sejak malam sebelumnya. Polisi membuntuti pergerakan Dr. Satrio setelah mencurigai hubungan nomor teleponnya dengan beberapa panggilan dari rumah mertuaku. Andaikan mereka terlambat beberapa menit saja, mungkin aku dan anakku sudah tidak pernah bisa bercerita lagi. Memikirkan itu saja sampai sekarang masih membuat telapak tanganku dingin. Dari vihara aku dibawa ke puskesmas untuk memastikan kandunganku aman. Setelah tekanan darahku stabil, Kompol Yudana memintaku memberi keterangan lengkap. Sejak Bagas berangkat proyek, telepon dini hari, upacara duka tanpa jenazah, penyitaan kunci rumah, amplop 50 juta, pemaksaan aborsi, pengusiran, sampai rekaman di ponsel Bagas dan serangan di vihara. Untuk pertama kalinya sejak semua bencana itu, ada orang yang mendengarkanku bukan sebagai menantu cerewet, melainkan sebagai korban. Aku ditempatkan di penginapan yang dijaga polisi. Besok paginya Kompol Yudana datang lagi dengan wajah lebih serius. Ia berkata sebuah rumah sakit provinsi baru menerima pasien pria yang ditemukan hidup setelah jatuh ke jurang lebih dari 2 minggu sebelumnya. Ciri-cirinya cocok dengan Bagas. Usia, bekas luka di pergelangan tangan kiri, dan kondisi amnesia sementara. Aku hampir tidak bisa berdiri saat mendengarnya. Di rumah sakit, aku masuk ke kamar dengan jantung mau pecah. Di atas ranjang terbaring pria kurus dengan wajah pucat yang sangat kukenal. Saat ia berbalik, aku tahu itu Bagas. Namun saat aku memanggil namanya, ia mengerutkan kening dan bertanya, "Anda siapa?" Aku menangis, tetapi tidak memaksanya mengingat. Aku hanya menunjukkan cincin kawinku dan berkata bahwa aku Keira, istrinya, dan aku sedang mengandung anaknya. Ia menatap perutku lama. Meski belum mengenalku, matanya melembut. Saat itu cukup bagiku. Beberapa hari pertama setelah kami bertemu lagi justru terasa aneh dan menyakitkan. Aku duduk di samping ranjang suamiku, tetapi baginya aku orang asing yang membawa kabar besar. Aku tidak menyalahkannya. Aku hanya bercerita sedikit demi sedikit tentang hidup kami, tentang aku yang selalu mabuk perjalanan saat dibonceng, tentang kebiasaan dia menggulung lengan ke meja, tentang kue lapis kesukaanku, tentang cara dia dulu menyebutku, istriku, sambil tertawa. Kadang ia memejamkan mata lama, seolah ada sesuatu yang bergerak di kepalanya tetapi belum sanggup keluar. Pada satu sore ia tiba-tiba memanggilku dengan nama yang benar tanpa sadar. Dan saat itu aku harus berpaling ke jendela agar ia tidak melihat aku menangis. Hari-hari berikutnya hidupku berjalan dengan irama hukum dan rumah sakit. Polisi mengekstraksi data dari ponsel Bagas, mencocokkan suara, melacak transfer uang yang tidak wajar, serta memeriksa Dr. Satrio, Trisno, dan Sri Rahayu. Bu Marni, Jatmiko, Kepala Vihara, dan beberapa umat menjadi saksi. Sedikit demi sedikit, semuanya terang. Dr. Satrio bukan dokter penolong, melainkan perantara yang membantu skenario penghilangan, pembiusan, dan pengawasan. Sri Rahayu memang bersekongkol demi menyelamatkan harta dan menyingkirkan semua yang ia anggap beban, termasuk aku dan cucunya sendiri. Bagas dirawat lama. Ingatannya datang dalam potongan. Aku menemaninya tanpa menuntut apa-apa. Aku hanya menceritakan hal-hal kecil. Bagaimana ia dulu suka membawakanku kue lapis. Bagaimana ia tertawa saat melihat hasil tes pack. Bagaimana ia berjanji pulang lebih cepat. Suatu malam ia tiba-tiba memegangi kepala dan teringat cahaya lampu, suara klakson, lalu truk yang mepet di tikungan. Ia berhasil keluar dari mobil yang terbalik, tetapi kehilangan kesadaran tak lama kemudian. Ceritanya cukup untuk menguatkan rangkaian bukti. Aku sempat beberapa kali hampir goyah. Di penginapan yang dijaga polisi, malam terasa panjang dan sunyi. Setiap ada langkah di lorong aku langsung terbangun. Takut itu orang suruhan yang datang menyelesaikan pekerjaannya. Bahkan untuk memejamkan mata pun aku harus meletakkan kedua tangan di perut. Seolah dengan begitu aku bisa meyakinkan bayiku bahwa ibunya masih berjaga. Dalam masa itu, Bu Marni beberapa kali datang membawakan bubur, pisang, dan susu kedelai. Ia selalu berkata hal sederhana. Ibu hamil harus makan dulu baru menangis. Kalimat sesederhana itu justru menolongku tetap waras.
Polisi juga sempat menggeledah rumah Sri Rahayu. Dari sana mereka menemukan beberapa dokumen transfer, catatan nomor telepon, dan berkas yang menunjukkan bahwa kematian Bagas memang sengaja dibuat tampak sah di mata administrasi. Saat mendengar itu, aku tidak merasa menang. Aku justru merasa dingin. Berarti sejak awal saat ia memelukku di depan meja abu dan berkata kami harus saling bersandar, semua itu hanyalah sandiwara. Tidak ada rasa duka di hatinya yang lebih besar dari rasa takut kehilangan harta. Ketika Bagas mulai pulih, ia sangat terpukul mengetahui ibunya terlibat. Pada satu malam ia menatap langit-langit kamar rumah sakit lama sekali, lalu berkata dengan suara pecah bahwa ia lebih rela ditipu orang asing daripada diseret jatuh oleh darah daging sendiri. Aku memegang tangannya dan tidak memberinya nasihat muluk. Aku hanya bilang bahwa kami tidak bisa mengubah siapa ibunya, tetapi kami masih bisa memilih seperti apa orang tua bagi anak kami nanti. Sejak itu, di matanya aku melihat tekad yang berbeda. Bukan lagi tekad laki-laki yang ingin menyenangkan semua orang, melainkan tekad ayah yang tahu keluarganya harus dilindungi. Menjelang persalinan, Kompol Yudana sempat datang menjenguk dan memastikan aku mendapat perlindungan sampai perkara benar-benar berkekuatan hukum. Aku tidak pernah lupa kalimatnya. Ibu selamat bukan karena kebetulan, tetapi karena ibu memilih bicara saat punya bukti. Bagiku kalimat itu penting. Selama ini aku selalu diajari untuk sabar, menunduk, diam, dan menjaga nama keluarga. Baru kali itu aku mengerti bahwa diam tidak selalu mulia. Dalam beberapa keadaan, diam hanya membuat orang jahat lebih leluasa. Sidang akhirnya digelar. Aku datang dengan perut besar, punggung tegak, dan tangan yang masih gemetar. Di kursi terdakwa duduk Dr. Satrio, Trisno, dan Sri Rahayu. Wajah ibu mertuaku tidak lagi angkuh, tetapi aku tidak menemukan penyesalan di sana. Saat rekaman diputar di ruang sidang, suara, "Kerjakan yang rapi," terdengar jelas. Dulu kalimat itu menghancurkanku. Kali ini kalimat yang sama menjadi pisau bagi dirinya sendiri. Bagas hadir sebagai korban selamat. Saat hakim bertanya apa yang ia inginkan, ia menjawab tegas bahwa ia tidak memohon pengampunan untuk siapapun, hanya perlindungan bagi istri dan anaknya karena mereka telah dijadikan sasaran. Aku menangis mendengar itu, bukan karena lemah, tetapi karena akhirnya kami berdiri di sisi yang sama dengan kebenaran di tangan. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa suaraku tidak dikecilkan, tidak dipelintir, dan tidak dianggap angin lewat. Putusan dijatuhkan tegas. Dr. Satrio dan komplotannya dihukum atas peran mereka dalam rekayasa penyerangan dan percobaan pembunuhan. Sri Rahayu dan Trisno juga harus membayar harga atas persekongkolan, intimidasi, serta upaya menghilangkan bukti dan hakku sebagai istri yang sah. Aku tidak menoleh pada mereka saat meninggalkan pengadilan. Bagiku, mereka sudah lama mati sebagai keluarga. Awal Februari 2026 aku melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Kontraksi membuatku hampir pingsan, tetapi begitu tangisnya pecah, seluruh luka terasa punya arti baru. Bagas menggenggam tanganku sambil menangis. Ia meminta maaf karena pernah percaya pada orang yang seharusnya melindungiku. Aku menatapnya, lalu menatap anak kami yang merah dan nyaring, dan aku tahu aku tidak mempertahankan kandungan ini dengan sia-sia. Setelah semua itu, kami tidak kembali ke rumah besar di Jalan Kenanga. Kami memilih pindah ke rumah kontrakan kecil dekat sekolahku. Bagas bekerja di bengkel teknik milik temannya sambil memulihkan diri. Aku kembali mengajar anak-anak TK dengan suara tawa dan bau kapur yang dulu sering kuanggap biasa. Hidup kami tidak mewah, tetapi untuk pertama kalinya benar-benar tenang. Kadang saat menyuapi anak kami bubur di pagi hari, aku masih teringat bagaimana dulu aku harus makan sembunyi-sembunyi di kamar. Kenangan itu tidak lagi membuatku hancur. Justru mengingatkanku betapa mahalnya sebuah rumah yang aman. Pelajaran terbesar yang kupetik sederhana. Jangan menaruh kepercayaan buta hanya karena seseorang menyebut dirinya keluarga. Kesabaran itu baik, tetapi kalau kesabaran dipakai orang lain untuk menginjakmu, itu bukan lagi kebajikan, melainkan jebakan. Kadang untuk menyelamatkan diri dan anak yang kita kandung, kita harus berhenti menangis, mulai berpikir, dan berani berdiri di jalur hukum. Jika Anda merasa cerita ini layak direnungkan,
Silakan berikan suka untuk mendukung saluran ini. Jika Anda punya saran atau pengalaman yang ingin dibagikan, silakan berkomentar di bawah. Terima kasih para pendengar telah mendengarkan sampai akhir. Semoga Anda semua selalu sehat dan damai. Sampai jumpa di cerita berikutnya di saluran Senja Tenang.